Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang 10 akidah sikap ahlu sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Tinggal 1 poin yang belum kita jelaskan secara terperinci. Sekedar mengulang, berarti sudah kita lewati 9 poin tentang akidah atau sikap ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama apa? Membaiat pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, menghormatinya. Yang ketiga tidak mencela ataupun menghinanya. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi kezaliman atau kecurangannya. Yang kelima, menasihati dengan rahasia tersembunyi dan dengan lemah lembut. Yang keenam, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang ketujuh, dilarang mendoakan dengan kejelekan. Yang kedelapan, mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kesembilan, tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim. Tinggal poin yang ke-10, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni yang sudah kita sampaikan kemarin, halaman 294. Beliau mengatakan, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslim. Ashabul hadis ahlus sunnah wal jamaah berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya dari salat-salat yang berjamaah itu di belakang setiap pemimpin muslim, barran kana au fajiran, yang baik atau yang fajir. Kemudian kata beliau lagi, wa yarawna jihadal kafarati mahum. Ashabul hadis ahlussunnah berpendapat berjihad melawan orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin.
wa in kanu jawaratan fajarah, meskipun mereka zalim, mereka fajir. Ini yang perlu kita perjelas lagi dengan membacakan sekadar menukil dari kitab yang sudah kita bacakan beberapa saat yang lalu, yaitu Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Di halaman 173 beliau membuat Al-Faslu Tasi', pasal ke-9, Adaul Ibadat Ma'al Wulad, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya tentang sholat, ya. Kata beliau, Imam Ibrahim An-Nakhai dari kalangan tabi'in pernah berkata, kanu yusalluna khalfal umara makan. Dahulu para salafus saleh, mereka salat di belakang pemimpin kaum muslimin, bagaimanapun keadaan mereka, seperti tadi, yang zalim maupun yang adil. Kemudian kata penulis kitab ini, hada ikhbarun an amali sahaba radhiyallahu anhum. Ucapan Ibrahim An-Nakhai ini mengabarkan kepada kita tentang keadaan para sahabat, ya, bagaimana mereka ini tetap salat di belakang pemimpin kaum muslimin hatta laukanu fajara fasaqah, meskipun pemimpin pada waktu itu zalim fasik. Seperti akan dibawakan juga sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ini pemimpin yang pada waktu itu terkenal dengan bagaimana kezalimannya. Salah satu sahabat ada yang terbunuh di tangannya, bahkan dikatakan ratusan nyawa yang dia tumpahkan darahnya, ya. Meskipun demikian, para sahabat tetap salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, ya. Ini yang diucapkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Maka seorang yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah, inilah akidah mereka. Berpendapat sah, boleh disyariatkan salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, ya, dikatakan di sini, bal yungkirun ala man la yusalli khalfahum. Bahkan para salafus saleh, ulama terdahulu dari kalangan ahli sunnah, mereka mengingkari, membantah orang-orang yang enggak mau salat di belakang pemimpin. Mereka beralasan pemimpin zalim, enggak usah salat di belakang, enggak sah salat di belakangnya. Maka para salafus saleh sepakat mengingkari pernyataan ataupun ucapan tersebut. Ya, di antaranya di sini diriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Hafsah qala qultu li Ali bin Husain. Ini putranya Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah dikatakan oleh seseorang, inna Aba Hamzah As-Sumali wa kana fihi ghuluwun yaqul la nusalli khalfal a'immah. Diceritakan kepada cicitnya Rasul yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada seseorang yang berkunya Aba Hamzah As-Sumali. Dia pernah berkata, aku atau kami nggak mau salat di belakang pemimpin. Ini kalau sekarang ya contohnya kelompok-kelompok harokah ataupun kelompok-kelompok fannya teroris atau teroris juga, mereka jelas tidak mau salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Mereka jelas mengkafirkan pemimpin, mereka jelas-jelas ingin memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, apalagi masalah seperti ini, ya. Mereka mengatakan kami tidak mau salat di belakang pemimpin. Wala nunakih illa man yara misla ma ra'aina, dan kami tidak mau menikahi kecuali yang sesuai dengan keyakinan kami. Maka dibantah oleh cicitnya Rasul yang bernama Ali bin Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, bal nusalli khalfahum, bahkan kita tetap salat di belakang mereka. Wa nunakihuhum bisunnah, dan kita menikahi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dibawakan di sini riwayat yang kemarin sudah kita
nukil meskipun terputus karena azan waktu itu kemarin itu, lupa kita sambung lagi. Dikatakan di sini wa angkara Sufyan ats-Tsauri alal Hasan bin Shalih bin Hayy. Ini kita sudah kisahkan kemarin sedikit. Ada seseorang yang dulunya dikenal sebagai ulama ahli sunnah, namanya Hasan bin Shalih bin Hayy. Ini zaman Sufyan ats-Tsauri. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, dia sebetulnya imam ahli sunnah seandainya dia tidak punya pemikiran yang bid'ah. Apa pemikiran bid'ahnya? Dia membolehkan kudeta terhadap pemimpin, dan dia tidak membolehkan salat di belakang pemimpin yang zalim pada waktu itu. Hanya punya pendapat, hanya statement. Dia nggak memberontak dengan pedang, cuma membolehkan, menyetujui pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim. Maka sepakat ulama mentahdzirnya, membantahnya, memboikotnya. Di antaranya Sufyan ats-Tsauri yang sudah kita kisahkan kemarin, coba terputus. Beliau pernah suatu saat sholat Jumat di masjid, melihat orang ini Hasan bin Shalih bin Hayy sedang sholat. Beliau pun mengatakan, a'udzubillah min khusyu'il munafiqin. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafikin. Para ulama salaf dahulu dan juga sampai sekarang, mereka mengatakan di antara kelakuan orang-orang munafikin suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, pelopor yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin Abdullah bin Sabah al-Yahudi, sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satu kelakuan orang munafikin. Makanya Sufyan ats-Tsauri ketika melihat Hasan bin Shalih yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin, yang melarang orang sholat di belakang pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafikin. Kemudian beliau pun mengambil sandal beliau, pindah tempat, ya. Mungkin tempatnya sebelah kanan, beliau pun pindah sebelah kiri. Tidak mau dekat dengan orang seperti tadi Hasan bin Shalih bin Hayy. Bahkan diriwayatkan bahwasanya para ulama salaf terdahulu sangat amat keras terhadap Hasan bin Shalih bin Hayy tersebut. Di antaranya di sini ada kata-kata kana zaidah yajlis fil masjid yuhadzirun nas min ibni Hayy wa ashabihi. Dahulu ada seorang ulama salaf yang bernama Zaidah. Beliau duduk di masjid mentahdzir manusia. Mentahdzir artinya memperingatkan manusia dari kesesatan tadi Hasan bin Shalih bin Hayy. Sekali lagi, padahal dulunya Hasan bin Shalih bin Hayy punya kedudukan di tengah kaum muslimin, dihormati dahulu, dianggap sebagai ulama ahli sunnah. Tapi ketika sudah menyimpang, terutama tentang masalah pemimpin kaum muslimin, langsung dia ditahdzir, diperingatkan manusia dari bahaya kesesatannya. Dan ini yang sudah kita sampaikan, tahdzir mentahdzir harus disikapi dengan pertengahan. Kalau memang di atas bukti yang nyata memang sesat, punya pemikiran yang sesat, menyimpang dari akidah salaf, dan ditahdzir, dibantah dengan ilmu, maka wajib diterima. Kalau nggak diterima, itu namanya kesombongan, batalul haq, menolak kebenaran, ya. Namun kalau tahdzirnya tanpa ilmu, tahdzirnya tanpa bukti yang nyata, maka tidak bisa diterima. Nah, di sini ulama salaf mengajarkan kepada kita, orang seperti Hasan bin Shalih bin Hayy, dia punya pemikiran yang menyimpang tentang pemimpin kaum muslimin. Maka dikatakan di sini bahwasanya Zaidah, seorang ulama salaf, duduk di masjid untuk mentahdzir manusia dari orang yang bernama Hasan bin Shalih bin Hayy wa ashabihi. Seraya beliau mengatakan, kanu yarawna saif, orang-orang ini membolehkan kudeta. Artinya hati-hati, jangan belajar kepada orang-orang itu. Hati-hati, jangan bersahabat, berteman dengan orang-orang itu, karena syubhat khattafah. Ini demi kemaslahatan manusia.
Ini termasuk riba yang dibolehkan. Sebagian orang mungkin, wah ini termasuk riba, jangan ngomongin orang. Kita katakan iya, secara asal riba haram. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Namun ada kata para ulama riba yang dibolehkan. Makanya kalau antum punya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, setelah beliau membawakan bab haramnya riba, haramnya ngerasani orang, beliau melanjutkan bab berikutnya tentang riba ngerasani yang dibolehkan. Kemudian kalau mau diringkas, kata seorang penyair, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela bukan termasuk riba dalam 6 keadaan. Kemudian beliau menyebutkan, penyair itu menyebutkan ya, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin. Orang yang didolimi, boleh dia curhat kepada orang lain terhadap orang yang mendoliminya. Ini kejam, orang ini khabith, ya, dia ya sangat luar biasa kekejamannya, boleh dirasani agar orang lain menjauh dari orang yang dolim tersebut. Yang kedua, mu'arrifin, orang yang menyebutkan aib seseorang tujuannya sekedar memperkenalkan, mu'arrifin. Seperti dulu contohnya alil hadis. Kalau antum pernah membaca perawi-perawi hadis, contohnya ada namanya Al-A'mash. Ya, dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya ada perawi hadis dikenal dengan Al-A'mash. Itu gelarnya dia. Al-A'mash artinya orang yang cacat matanya. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran, namun dikenal dengan istilah Al-A'mash yang cacat matanya. Boleh sekedar apa? Memperkenalkan, bukan untuk mencela, bukan untuk menjatuhkan martabatnya. Yang ketiga, wa muhadziri, itu tadi yang mentahdzir. Kata para ulama, mentahdzir seseorang karena kesesatannya, penyimpangannya, dibolehkan. Ya, jangankan masalah urusan agama. Dulu Rasul pernah mentahdzir 2 orang yang mengkhidbah seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini curhat kepada Rasul. Ada 2 orang yang mau melamarnya, Abu Jaham dan Rasul pun mengatakan kalau dia tidak punya harta, kalau Abu Jaham dia ini suka membawa kayu atau tongkat. Ada yang mentafsirkan suka memukul perempuan, hati-hati, jangan zuat dengan dia. Rasul mentahdzir, padahal ini urusan pribadi. Namun demi kemaslahatan sang wanita tersebut boleh. Ya, misalnya antum dimintai pendapat, ada seseorang atau wali ya, atau orang tua datang, wahai fulan, aku tahu engkau ini temannya si B. Si B ini mau melamar anakku. Bagaimana? Ya, pendapatmu tentang si B ini? Kamu kan yang tahu. Bagaimana seluk beluknya? Bagaimana ciri khasnya? Antum jangan mengatakan, wah saya nggak mau ghibah. Salah. Atau antum lebih suci daripada Rasul? Ya, Rasul membolehkan. Namun dengan apa? Bukti yang nyata. Apa yang antum ketahui sampaikan. Ya, oh dia kalau tidur suka ngorok misalnya. Tidak apa-apa, sampaikan semuanya. Ya, ini sekali lagi bukan termasuk yang dilarang karena di situ ada kemaslahatannya. Wa muhadziri, apalagi yang punya pemikiran sesat. Hati-hati dengan si fulan. Ini di medsosnya dia menulis seperti ini, dia mencela Al-Qur'an, dia mencela pemimpin kaum muslimin, hati-hati. Ya. Ini apa? Bahkan kata ulama termasuk jihad di jalan Allah. Arad alal mubtadi mujahid. Yang membantah lil bidah termasuk berjihad di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ini juga mirip dengan yang ketiga tadi, yaitu memperingatkan umat dari bahaya orang yang menampakkan kemaksiatannya, bangga dengan kemaksiatannya. Kalau tadi yang lebih berkaitan dengan kebid'ahan, penyimpangan dalam masalah syubhat. Kalau yang keempat, orang yang
bangga dengan kemaksiatannya. Ya, saya kemarin berhasil mencopet uang 40 juta misalnya. Bangga dia dengan kemaksiatannya. Boleh orang lain ngerasani, untuk yang lain hati-hati. Ya. Yang kelima, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Seperti dalam kata para ulama, dan ini dibawakan Imam Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin, orang minta fatwa. Contoh, Hindun pada waktu itu minta pendapat kepada Rasulullah. Suaminya tidak memberikan uang belanja yang selayaknya untuk dirinya dan anak-anaknya, padahal dia mampu, suaminya mampu. Dia minta pendapat, ya Rasulullah, suamiku tidak memberikan uang belanja selayaknya, padahal dia mampu. Apa kata Rasul? Ambil secukupnya. Rasul apa? Membolehkan. Ini curhat, tidak ada masalah. Namun apa? Curhatnya di tempat yang selayaknya. Jangan tiap hari curhat di medsos terus. Ini sekali lagi terlalu lebay. Atau tidak selayaknya. Kemudian yang keenam, wa man talabal i'ana ala izatil munkari. Ngerasani orang lain tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran. Ya. Contoh misalnya ya, tahu di samping rumah antum ada gembong narkoba, gembong teroris, tidak apa-apa, laporkan kepada aparat yang berwajib. Demi apa? Kemaslahatan umat. Meskipun harus tahu sikon juga, jangan sampai nanti antum yang kena juga getahnya. Ya, sekali lagi secara asal, kalau antum ngerasani orang-orang seperti itu halal, tidak haram, bukan termasuk riba yang diharamkan. Ini sekedar faedah dari kata-kata tadi, yuhadzirun nas min ibni Haim. Kemudian dibawakan oleh penulis di sini kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau diboikot, tidak boleh keluar rumah. Ya. Ini sekali lagi kelakuannya Abdullah bin Sahba al-Yahud. Masuk Islam dalam keadaan munafik, memprovokasi massa untuk membenci pemimpin kaum muslimin. Mereka pun memboikot, mengepung, mendemo rumahnya Utsman bin Affan sampai beliau tidak boleh sholat di masjid. Bahkan tidak boleh mengambil air dari sumur yang beliau beli sendiri. Ya. Itu kejamnya orang-orang Khawarij ataupun Abdullah bin Saba dan CS-nya. Kemudian beliau ditanya, wahai Khalifah Utsman bin Affan, kami ini mau sholat di belakang ahlul fitan, yaitu tadi yang mendemo atau yang memboikot Utsman. Apakah boleh kita sholat di belakang imam pemimpin yang seperti itu keadaannya, ahlul bidah lah istilahnya? Maka Utsman bin Affan menjawab, as-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat adalah sebaik-baik amal yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nas fa ahsin mahum. Jika mereka berbuat baik, berbuatlah baik kepada mereka. Wa idza asau fastani isatahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekan mereka. Intinya sah salat di belakang imam yang maksiat atau ahli maksiat atau ahli al-bidah, selama nggak sampai murtad atau kafir, keluar dari ahli Islam. Ya. Kemudian dibawakan di sini kisah tadi, bahwasanya Ibnu Umar shalla khalfal Hajjaj bin Yusuf. Demikian pula Anas bin Malik, mereka salat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan kedolimannya. Kemudian kata penulis, waqad khassa aktsarus salaf al hadis an salatil jum'ah wal idain khalfal umara. Dalam kitab-kitab akidah banyak disampaikan tentang salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Kalau kita mungkin bisa bayangkan di zaman dahulu, mereka masih dalam satu wilayah, enggak sebanyak sekarang, dan tidak berpencar seperti sekarang kaum muslimin. Maka mereka dengan mudah salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Namun intinya sama,
bahwasanya masalah salat Idul Fitri, atau kalau istilah sekarang riyoyoan, ikut pemimpin kaum muslimin. Ya, salat Idul Fitri ikut yang mana? Ikut pemerintah. Ya. Kenapa? Ini akidah ahli sunnah. Ya, seperti yang kita bacakan dari ucapan Imam As-Sabuni dalam kitab-kitab akidah, semuanya menyeru salat Idul Fitri, meskipun kita nggak bisa langsung dengan pemimpin negeri kita sekarang satu tempat, minimal tadi waktunya bersama dengan pemimpin. Demikian pula insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wahtisaban. Karena kita nggak tahu apakah kita masih bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, meskipun tinggal selangkah lagi. Nggak ada yang tahu nasib ataupun umur manusia. Makanya dahulu para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Demikian pula dengan bulan suci Ramadan. Ikut yang mana kita ini? Kita jawab sekali lagi, ikut pemerintah kaum muslimin. Ini yang ada dalam sejarah Rasul dan para salafus saleh yang berhak mengumumkan, menentukan pemimpin kaum muslimin. Contoh dalam riwayat Sunan Abi Dawud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Tara'an nasu al-hilal." Manusia telah mengatakan mereka melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku pun mengabarkan kepada Nabi SAW, aku melihat hilal. Fasoma, beliau pun puasa. Wa amaron nas bisyamihi, dan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu memerintahkan yang lain untuk berpuasa. Bukan setiap orang, bukan kelompok-kelompok yang mengumumkan, yang menentukan, namun pemimpin kaum muslimin. Ini semuanya demi apa? Persatuan kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Mungkin satu keluarga bisa gegeran gara-gara apa? Beda Idul Fitrinya, beda waktu Ramadannya, naudzubillah min dzalik, nggak nyaman sama sekali. Makanya kalau ikut akidah Ahlussunnah nyaman. Ikut pemimpin kaum muslimin, ada persatuan. Wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Dan ini sekali lagi semua kitab-kitab akidah salafus saleh menyebut tentang masalah ini. Salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini sudah kita bacakan dari ucapan Imam Ahmad, ucapan nanti dibawakan juga ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kita mau bacakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri kepada murid beliau, "Ya Syu'aib, la yanfauka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin." Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Syu'aib, muridnya Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ya Aba Abdillah, as-salata kullaha?" Apakah semua salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "La, walakin salatal jum'ah wal idain." Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha. Sekali lagi, ini akidah para salafus as-saleh. Bahkan lebih keras lagi ada ucapan dari Imam Ibnu Az-Zamanain rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di awal kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan, hadhihi madzahib ahlil ilmi wa ashabil athar. Inilah akidah para ulama ashabul hadis, ahli sunnah, al-mutamassikina biha, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan apa akidah ulama salaf. Beliau mengatakan wal jum'atu wal idan, salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, wal hajju, berhaji bersama pemimpin, wa illam yakunu bararatan udulan atqiya, meskipun pemimpinnya bukan orang yang baik, bukan orang yang adil, bukan yang bertakwa, tetap menjalankan
salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Bahkan beliau di awalnya juga mengatakan, faman khalafa syai'an min hadil madzahib au ta'ana fiha au aba faqailaha fahuwa mukhalifun mubtadi'. Barang siapa menyelisihi akidah ini atau mencela akidah ini atau mencaci maki orang yang mengatakan akidah seperti ini, maka dia telah menyelisih sunnah Rasul, dia mubtadi ahlil bid'ah, kharijun anil jamaah, keluar dari ahli sunnah wal jamaah, zailun an manhaj sunnah wasabil haq, dia menyimpang dari manhaj sunnah dan dari jalan kebenaran. Ini sekali lagi luar biasa tegasnya ulama salaf terutama dalam masalah ini, karena ini sekali lagi demi kemaslahatan kaum muslimin. Bisa dibayangkan kalau setiap kelompok punya waktu Idul Fitri, puasa sendiri-sendiri, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi inilah akidah as-salaf kalau kita masih mengaku sebagai pengikut salaf para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kita pindah kepada ibadah yang lain bersama pemimpin, yaitu masalah zakat. Ya. Kata penulis di sini, wa aktsarus salaf ala anna daf'a zakatin mawasi ila sultan. Kebanyakan para salafus saleh berpendapat menyerahkan, membayar zakat peternakan kepada pemimpin. Ya, ini seperti dalam kisah Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma talimna syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, maka jadikan dakwamu pertama kali tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian fa in ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum annallaha iftarad 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah bersahadat, ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kata Rasul lagi, fa inhum ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum annallaha iftarad 'alaihim shadaqati amwalihim. Kalau mereka sudah melakukan salat, beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan zakat harta mereka. Kemudian Rasul mengatakan, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Namun hati-hati jangan mengambil tadi ternak yang paling berharga di pandangan pemiliknya. Contoh ya, dalam zakat misalnya kambing, kalau sudah sampai misalnya 40 kambing, diambil satu misalnya. Jangan ngambil kambing yang paling cakep, ya. Yang kan banyak kambing kan macam-macam, ada yang cakep, ada yang lumayan, ada. Kata Rasul jangan mengambil yang paling istilahnya mewah di hadapan pemiliknya, namun yang sedang-sedang saja. Intinya tadi apa? Menyerahkan zakat harta, terutama zakat peternakan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan inilah yang sebetulnya dinamakan amil zakat yang sebenarnya. Apa amil zakat itu? Amil yang diangkat oleh pemimpin, yang tugasnya bukan sekedar menerima begitu saja, bisa langsung mengambil tanpa apa? Ya, istilahnya minta izin dulu kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak membayar zakat, bisa langsung diambil. Beda dengan yang ada sekarang. Ya, makanya amil zakat ala pemimpin kaum muslimin inilah yang Allah katakan wal amilina alaiha. Kemudian di antara ibadah yang lain yang dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin, yaitu melaksanakan haji wal jihad, berhaji dan berjihad. Maka ikut haji ya dengan pemimpin kaum muslimin. Ini yang ada dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah. Seperti dalam kitab Akidah Tahawiyah, Imam Tahawi mengatakan wal haju wal jihadu madiyani ma'ulil amri baron kan au fajiran. Melaksanakan ibadah haji berjihad bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Ya. Ini disampaikan juga dari ucapan ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah.
Afan, tadi yang kita bacakan tadi bukan ucapan Imam Ibn Abi Zamanin, yaitu Harb Al-Kirmani dalam kitab Aslus Sunnah, ya, tentang masalah barang siapa menyelisihi akidah ini maka dia termasuk orang yang mubtadi kharij anil jamaah. Itu ucapan Harb Al-Kirmani, afwan. Beliau mengatakan lagi, wal jihad madin qaimun ma'la'imma baru au fajaru. Berjihad itu berlaku sepanjang masa bersama pemimpin kaum muslimin. Dalilnya mana? Sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakang pemimpin tersebut. Dalam Sahih Bukhari, ya. Bahkan kata para ulama, di antara ketentuan jihad yang syar'i harus bersama pemimpin kaum muslimin, harus dikomandoi oleh pemimpin kaum muslimin. Makanya jihadnya kelompok teroris itu jihad yang bid'ah, jihad yang sesat. Kenapa? Mereka nggak punya komando pemimpin kaum muslimin, pemimpin gerakan bawah tanah mereka sendiri, alias pemimpin imitasi atau yang palsu. Sedangkan dalam Islam, pemimpin yang dimaksudkan dalam hadis tersebut yang menguasai wilayah kaum muslimin. Rasul mengatakan al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Bahkan disampaikan juga oleh para ulama, pemimpin kaum muslimin ini mengomandoi baik jihad menyerang ataupun jihad ad-difa, membela negeri kaum muslimin. Sekali lagi, ini yang tercantum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karangan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Mereka berdua mengatakan, adraknal ulama fi jamil amsar Hijazan wa Iraqan wa Misra wa Syaman wa Yamanan fakana min madhabihim. Kata dua ulama tadi, Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian, kami mendapati atau kami belajar berguru kepada para ulama di seluruh penjuru negeri, baik di Hijaz, Mekah, Madinah, di Irak, di Mesir, di Syam, di Yaman. Mereka semuanya sepakat atas akidah berikut ini. Apa saja? Di antaranya, nuqimu fardhal haji ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Kami melaksanakan ibadah haji bersama pemimpin kaum muslim di setiap waktu. Wal jihad maldin mundu ba'atsallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dan berjihad ini berlaku bersama pemimpin kaum muslimin sejak Allah mengutus nabinya sampai hari kiamat, ma'aulil amri min a'immatil muslimin, bersama pemimpin kaum muslimin. La yubtilu syai'un, tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu apapun. Ini semuanya demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau semuanya meneriakkan jihad, kacau balau, faudah, maka harus dikomando oleh pemimpin kaum muslimin. Makanya kalau kita juga pelajari tentang hukum-hukum jihad dalam kitab-kitab fikih, jihad ada beberapa hukumnya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Di antara jihad yang fardu ain, ada beberapa kondisi jihad itu fardu ain. Di antaranya kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Contoh misalnya, pemimpin kaum muslimin mengatakan jamaah ukhuwah harus pergi berjihad malam ini juga. Siap? Mikir-mikir ya. Padahal ini seandainya terjadi, hukumnya wajib bagi yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah oleh pemimpin kaum muslimin untuk berangkat jihad, maka berangkatlah. Ini kata para ulama dalam hukum jihad fardu ain, kalau ada langsung perintah dari pemimpin kaum muslimin kepada
individu tertentu, maka hukumnya wajib bagi individu yang ditunjuk tersebut. Ya, maka sekali lagi inilah yang harus diyakini melaksanakan ibadah haji jihad bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, insyaallah kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan, ba'dal adzan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Ya, sekali lagi ini yang kita bisa sampaikan pada kajian malam hari ini, ya, karena ini malam terakhir sebelum Ramadan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan lagi kajian ini ba'da Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongannya untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, ikhlas dan ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ada pertanyaan, batasan hutang puasa Ramadan itu sampai kapan? Kalau misalnya pada tahun yang lalu ada yang masih punya hutang Ramadan karena udzur yang syar'i, masih ada beberapa hari lagi sebelum masuk awal Ramadan untuk bisa menunaikannya. Ini sekali lagi segera untuk melunasi hutang puasa tersebut. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, untuk puasa ibu hamil dan menyusui, apa cukup dengan membayar fidyah saja? Apa bagaimana? Wallahu a'lam, pendapat yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, orang atau wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja kalau dia tidak sanggup berpuasa di bulan suci Ramadan. Membayar fidyah setiap hari kalau mentahannya itu 1 mud. 1 mud itu kalau kita biasa bahasakan zakat fitri itu 1 sok, 2,5 kilo kurang lebih. 2,5 kilo dibagi 4 itu ketemunya 1 mud. Jadi seorang perempuan yang hamil atau menyusui 4 hari misalnya enggak puasa, membayar fidyahnya 2,5 kilo beras. Itu kalau mentahan. Namun kalau mau yang matangan boleh 1 hari 1 porsi makanan matang, 1 bungkus lah. Beli 1 bungkus nasi yang selayaknya, kasih 1 orang. Atau kalau mau seperti kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, ketika sudah lanjut usia nggak sanggup berpuasa, beliau kumpulkan 30 orang fakir miskin, beliau langsung kasih makan 30 orang tersebut. Langsung 30 hari lunas membayar hutang puasa. Itu kalau mau teknis yang lebih simpel, 1 hari 1 bungkus nasi istilahnya. Dan ini sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika melihat seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui, beliau mengatakan, anti minalladina la yutikunahu alaikil jaza wa laysa alaikil qada. Engkau termasuk orang yang enggak sanggup berpuasa, maka cukup bagimu membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Ini sekali lagi pendapat yang rajih, yang kuat insyaallah taala. Kemudian ada pertanyaan tentang sholawat, definisi sholawat. Ya, kalau kita ingat firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa sholawat itu? Ini tergantung. Sholawat Allah kepada Rasul artinya pujian Allah kepada Rasul. Sholawat malaikat, sholawat orang beriman kepada Rasul, yaitu doa mereka untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sholawat. Dan tentunya sholawat ini ibadah, dan ibadah semuanya sudah komplit diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita praktekkan setiap kita tasyahud akhir, kita membaca sholawat namanya Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Maka jangan ngarang-ngarang sholawat-sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngominteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.